Untuk tipe kebutuhan barang dalam spesifikasi jumlah barang atau jasa ada dua. Yang pertama independent demand. Nah ini jenis barang kebutuhannya tidak tertekan oleh kebutuhan barang lain. Nah jadi jenis barang ini dapat diramalkan kebutuhannya dengan metode teknik peramalan kebutuhan barang. Nah di mana teknik peramalan kebutuhan barang ini ada dua, ada kualitatif terdiri dari pendekatan DLP dan judgment, dan juga kuantitatif terdiri dari time series dan sebab akibat. Kemudian ada dependent demand. Nah, ini jenis barangnya ini atau jumlah kebutuhannya terkait oleh kebutuhan barang lain. Nah, dengan demikian kebutuhan barang ini tidak memerlukan teknik peramalan, tinggal dihitung seperti biasa saja. Selanjutnya untuk spesifikasi waktu, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu menetapkan jadwal kedatangan barang dan jasa, sehingga jadwal kedatangannya tepat waktu, tidak terlalu cepat, sehingga membutuhkan ruang tambahan untuk penyimpanan, dan juga tidak terlalu lambat agar tetap pada jadwal. Kemudian menetapkan lokasi kedatangan barang. Nah ini untuk lokasinya juga perlu diterapkan secara rinci agar barangnya dapat sampai di lokasi yang benar. Kemudian menetapkan metode transportasi dan pengepakan. Ini juga perlu diperhatikan agar metode atau transportasi yang digunakan itu tepat sesuai dengan jenis barang yang dipesan atau yang akan digunakan. Dan juga pengepakannya ini sangat penting agar pada saat pengiriman barang tersebut aman dan tidak rusak. Untuk spesifikasi tingkat pelayanan penyediaan barang dan jasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tingkat pelayanan penyedia barang jasa ini tentuan terhadap tingkat pelayanan dari penyedia barang jasa hendaknya dinyatakan secara spesifik dan terukur. Misalnya, penyedia barang jasa hendaknya menetapkan seorang manajer yang kompeten dan didedikasikan khusus untuk melaksanakan pekerjaan ini. Kemudian, penyedia barang dan jasa selama masa trial operation hendaknya menyediakan help desk service atau jasa bantuan yang siap selama 24 jam tiap hari. Kemudian pelatihan dan bantuan teknik dari penyedia barang jasa untuk menjamin barang jasa dapat digunakan dengan baik. Dalam spesifikasi hendaknya dicantumkan beberapa hal. Yang pertama, petunjuk pengoperasian barang dan jasa tersebut. Dan jika diperlukan, maka diharuskan dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk pelatihan penggunaan dan cara pemeliharaan dan juga dinyatakan jumlah jam yang harus dialokasikan penyedia barang jasa dalam melakukan pelatihan. Kemudian jenis-jenis pelatihan yang harus dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, bantuan teknis, dan juga jumlah dan jenis teknisi yang diperbantukan. Selanjutnya untuk aspek pemeliharaan. Nah, ini aspek pemeliharaan ini dinyatakan dalam ruang lingkup spesifikasi barang jasa memerlukan hal tersebut dan atau tidak ada orang dalam unit kerja pengguna barang jasa yang mampu melakukannya. Dapat dilihat contoh yang ditampilkan pada slide ini. Nah, jadi sebelah kiri ini menunjukkan salah satu contoh pengadaan barang, yaitu lift, di mana dalam pengadaan barang ini tercantum beberapa hal seperti spesifikasi fungsi dan kinerjanya. Dari lift tersebut ada kapasitas, jumlah stop, door tab, door open, tinggi pintu, dan juga ada mutu barangnya. Nah, mutu barang ini biasanya dari pabriknya itu sendiri. Kemudian ada jumlah yang dibutuhkan, kemudian waktu kapan dapat dioperasikan lift tersebut, tingkat pelayanan, dan juga ketentuan khusus dalam pengadaan lift ini. Nah, yang sebelah kanan ini menunjukkan contoh pengadaan barang jasa konstruksi. Jadi ini untuk barang dan yang kiri ini untuk barang dan yang kanan ini untuk jasa konstruksi. Di mana untuk item spesifikasinya ini berbeda dengan barang, di mana untuk jasa ini ada lingkup pekerjaan, kemudian ada bahannya juga. Nah, jadi kalau untuk barang ini, untuk lingkup pekerjaannya ini tidak dicantumkan, namun untuk jasa ini perlu dicantumkan lingkup pekerjaannya, kemudian bahan-bahan yang akan digunakan, dan juga pedoman pelaksanaan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Sekian untuk utilitas bangunan 2 pada pertemuan 4 kali ini. Jika terdapat yang belum jelas, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.